Kementerian Agama Republik Indonesia memperpanjang waktu pelunasan biaya haji hingga 19 Mei mendatang. Pasca penangkapan buaya di Lombok Tengah, BPBD menghimbau masyarakat tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Korea Hafizah senang sekali membersamai Anda dalam iNews NTB edisi hari ini. Ragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Kementerian Agama Republik Indonesia memperpanjang waktu pelunasan biaya haji hingga 19 Mei mendatang. Dari data Kemenak Nusa Tenggara Barat tercatat 297 CCH yang belum melunasi biaya haji. Setelah ditutupnya pelunasan biaya haji bagi calon jemaah haji pada tanggal 12 Mei lalu, masih tersisa sebanyak 297 calon jemaah haji asal NTB yang belum melakukan pelunasan. Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama RI memberikan kelonggaran dengan perpanjangan waktu bagi calon jemaah haji yang hendak melunasi. Perpanjangan waktu itu diberikan hingga tanggal 19 Mei 2023. Adapun bagi CCH yang tidak melunasi tahun ini akan digeser ke tahun berikutnya. Namun calon jemaah haji akan dikenakan tambahan sebab tahun depan biaya haji disebut akan meningkat. Nah, perpanjang ini berarti data jamaah yang melunasi tahun yang kemarin belum melunasi masih kita munculkan lagi. Diberi kesempatan terutama jamaah haji yang lunas tunda tahun 2020-22. Karena ini kesempatan terakhir. Bila tidak melunasi, tahun depan bila akan haji, dia akan kena rasionalisasi biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tahun ini kan hanya konfirmasi aja. Tidak dipungut biaya kan karena beliau udah melunasi. Tapi kalau tahun depan mungkin bisa nambah. Setelah diputuskan bisa nambah karena itu udah tidak berlaku. Berlakunya hanya tahun ini untuk tidak dipungut biaya itu. Artinya tidak ada penambahan. Nah, di samping jamaah yang lain diberi kesempatan dan juga kita akan buka cadangan karena cadangan yang di bawah siapa tahu lebih semangat, ya kan? Nah, ini yang kita perpanjang sampai 19. Selain itu disebutkan Saiful pada tahap perpanjangan ini pihaknya juga tetap memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan biaya haji. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Saudara, pasca penangkapan buaya sepanjang 4 meter di Desa Kidang beberapa waktu lalu, BPBD Lombok Tengah menghimbau masyarakat tetap waspada. Pasalnya, jumlah buaya di desa tersebut lebih dari 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kidang dan sekitarnya, untuk waspada terhadap keberadaan buaya di desa tersebut. Meski buaya sepanjang 4 meter beberapa waktu lalu telah berhasil ditangkap, namun diduga jumlah buaya di desa tersebut lebih dari 1. Hal tersebut berdasarkan pengakuan sejumlah warga yang pernah melihat keberadaan buaya yang berbeda, terutama saat air sungai tengah pasang. Kepala BPBD Lombok Tengah M. Ridwan Ma'ruf menjelaskan kemunculan buaya kerap kali terlihat saat air sungai pasang di Desa Kidang dan Desa Bangket Barak, terutama saat desa tersebut diterjang banjir. Yang bebalok ini tidak mungkin deh, buaya ini tidak mungkin deh 1 ekor, 2 ekor, tidak banyak. Dan munculnya memang pada saat, nah kalau ada musim kemarau, musim kering, mungkin dia nyebuk tertanam di pohon-pohon bakau, terus yang rawa di situ, sehingga dia munculnya masyarakat tahu pada saat dia banjir saja. Kita pun lihat pada saat kita sedang banjir, kita turun ke TKP, kelihatan dia. Sementara itu, BPBD Lombok Tengah tidak dapat berbuat banyak untuk upaya penangkapan buaya lantaran belum memiliki alat dan pengalaman sehingga penangkapan buaya dibantu oleh tim rescue dari Bali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Informasi lainnya, saudara, seorang pengusaha bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan jasa pengiriman terkait kejadian yang menimpa bisnisnya. Pasalnya, jagung senilai 2 miliar rupiah yang dikirim dari pelabuhan Bada Sumbawa dengan tujuan Surabaya, Raib. Seorang pengusaha hasil bumi di lintas Kilokore, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, meradang pasalnya barang berupa jagung senilai 2 miliar rupiah yang hendak dikirim dari pelabuhan Bada Sumbawa dengan tujuan Surabaya, Raib. Korban didampingi kuasa hukumnya mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB untuk mengetahui perkembangan kasusnya yang dilaporkan tahun 2022 silam. Korban Joni mengatakan telah mengirim jagung dengan tujuan Surabaya menggunakan agen jasa layanan pengiriman barang, namun tidak berselang lama agen jasa layanan pengiriman barang memberi informasi kepada dirinya bahwa kapal pengangkut jagung sebanyak 410 ton karam di sekitar Pelabuhan Bada Sumbawa Besar. Namun, tanpa sepengetahuan Joni, jagung senilai 2 miliar tersebut dievakuasi oleh pihak lain menuju Surabaya. Dalam perkembangan terkait kasus yang sedang ditangani oleh Direktorat Reskrimum Polda NTB, kuasa hukum Johan Wijaya kembali mendatangi Polda NTB. Kehadiran mereka bertujuan untuk mendorong pihak kepolisian agar mempercepat proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Kasus ini akan diperdalam oleh Pak Kanit dan besok akan diuraikan panjang lebar dengan kami juga. Intinya akan diperdalam lagi. Ya nanti akan mengecek ke Syahbandar, pemilik kapal dan lain-lain. Terus dengan pihak asuransi juga, pihak dengan dinas perhubungan. Intinya jagung ini juga kami tadi pertanyakan. Pelapor menduga ada persengkongkolan yang melibatkan sejumlah pihak. Pasalnya jagung sebanyak 410 ton bisa sampai di Surabaya. Seharusnya jagung tersebut ikut tenggelam bersama kapal yang karam. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Teddy Ristiawan, membenarkan laporan pengusaha jagung, mengatakan pihaknya sedang mempelajari dan mendalami kasus tersebut. Perkembangan penanganan kasus tersebut akan disampaikan secara resmi kepada media. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.